Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan PowerPoint yang telah saya buat, di mana PowerPoint ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pembimbing yaitu Ibu I Gusti Agung Oka Sudiatnyani, SE MSI AK. Baik, judul topik yang akan saya bahas kali ini yaitu jurnal pengeluaran kas. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kade Erika Widiari dengan NIM 21156444180 dari kelas 1F Program Studi D4 Akuntansi Manajerial. Dalam topik kali ini, saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua jenis-jenis dan fungsi, yang ketiga format dan cara menyusun, dan yang keempat contoh soal dan pembahasan. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian dari jurnal pengeluaran kas. Kalian tahu nggak sih apa itu jurnal pengeluaran kas? Iya, jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang khusus disediakan untuk mencatat transaksi-transaksi pengeluaran kas. Biasanya, pengeluaran kas digunakan untuk pelunasan utang usaha, pembelian barang dagang secara tunai, pembayaran gaji karyawan, membayar iklan, dan pembayaran lainnya. Pada jurnal pengeluaran kas, transaksi-transaksi yang frekuensinya tinggi atau sering terjadi dibuatkan kolom khusus, sedangkan transaksi-transaksi yang jarang terjadi ditampung dalam kolom serba-serbi atau lain-lain. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan masuk materi yang kedua, yaitu jenis-jenis transaksi pada jurnal pengeluaran kas. Yang pertama, yaitu pembelian barang dagang yang kita lakukan dengan sistem tunai. Kemudian, transaksi yang kedua yaitu pembelian peralatan, perlengkapan, atau aset secara tunai. Transaksi yang ketiga, pengambilan uang yang kita perlukan untuk kepentingan pribadi pemilik usaha atau bisa disebut dengan PRIV. Kemudian transaksi yang keempat, yaitu pembayaran akan hutang perusahaan. Berikutnya transaksi kelima, yaitu pembayaran aneka jenis biaya. Contohnya adalah biaya sewa, biaya listrik, dan biaya yang lainnya. Dan transaksi yang terakhir yaitu pengeluaran secara tunai lainnya. Jurnal pengeluaran kas pun memiliki fungsi. Fungsi dari jurnal pengeluaran kas yakni adalah untuk bisa mencatat seluruh transaksi arus kas keluar yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Berbagai transaksi tersebut bisa berbentuk transaksi pembelian dan juga pengeluaran yang dilakukan secara tunai atau kas dari berbagai jenis kegiatan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan masuk materi yang ketiga yaitu format jurnal pengeluaran kas. Berikut sudah saya lampirkan bagaimana format jurnal pengeluaran kas. Diawali dengan nama perusahaan dan diikuti dengan periode. Di bawahnya terdapat beberapa kolom. Kolom yang pertama yaitu kolom tanggal, kolom yang kedua yaitu kolom keterangan, kolom ketiga yaitu ref, dan terdapat kolom debit di mana
dalam kolom debit terdapat sejumlah kolom-kolom akun lainnya. Yang pertama ada kolom pembelian, kemudian ada kolom utang, dan terdapat juga kolom serba-serbi, di mana di dalam serba-serbi juga terdapat dua jumlah kolom, yaitu kolom akun dan kolom jumlah. Kemudian bisa kita lihat di sebelahnya terdapat kolom kredit. Di dalam kolom kredit terdapat juga dua kolom, yaitu kolom kas dan kolom potongan pembelian. Nah, teman-teman, dari semua subkolom yang sudah saya jelaskan sebelumnya, subkolom tersebut masing-masing memiliki beberapa fungsi. Kolom pertama ada tanggal, di mana tanggal digunakan untuk mencatat waktu terjadinya suatu kegiatan transaksi. Kemudian ada kolom keterangan, di mana keterangan adalah tempat untuk mencatat uraian lengkap dari suatu transaksi. Kemudian ada kolom ref atau referensi, digunakan untuk memberikan tanda yang berhubungan dengan postingan di dalam buku besar. Kemudian, di dalam kolom debit juga terdapat kolom pembelian, di mana kolom pembelian itu diisi dengan jumlah nilai pembelian barang secara tunai. Kemudian juga terdapat kolom hutang, yang diisi dengan cara memperhatikan nilai hutang dagang yang sudah dibayarkan. Selanjutnya ada kolom akun lainnya atau serba-serbi yang sudah saya jelaskan dibaginya di dua subkolom, yaitu akun serta jumlah nominal. Dalam kolom akun lainnya untuk mencatat berdasarkan jenis akun, sedangkan kolom jumlah berguna mencatat nilai nominal dari jenis akun tersebut. Jumlah diisi dengan total dari nilai transaksi atas akun-akun yang bersangkutan. Kemudian, di dalam kolom kredit juga saya sudah jelaskan, terdapat kolom kas yang diisi sesuai dengan nilai tunai yang dikeluarkan. Kemudian ada kolom potongan pembelian yang diisi sesuai dengan nilai potongan pembelian yang diterima dalam transaksi pembelian tunai. Nah, teman-teman, dalam menyusun jurnal pengeluaran kas ini, terdapat juga beberapa tahap yang harus kita lakukan. Tahap yang pertama, yaitu mencatat tanggal transaksi pengeluaran kas yang menunjukkan waktu terjadinya transaksi secara langsung. Kemudian yang kedua, yaitu mencatat nomor transaksi bukti pengeluaran kas melalui nomor bukti faktur pembelian. Tahap yang ketiga, yaitu mencatat keterangan atau penjelasan yang berisi catatan tambahan atas transaksi. Nah, masih dalam cara menyusun jurnal pengeluaran kas, kita lanjutkan pada tahap keempat, yaitu memberikan tanda cek pada referensi ketika transaksi dalam jurnal tersebut sudah dicatat dan diposting ke buku besar. Kemudian tahap yang kelima, yaitu kolom keterangan akun diisi sesuai dengan nama akun yang bersangkutan. Dan tahap yang terakhir, yaitu mengisi kolom ref yang harus diisi sesuai kode akun masing-masing. Nah, tadi sudah saya jelaskan semua materi yang saya berikan. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh soal atau contoh kasus agar teman-teman dapat lebih memahami bagaimana cara menyusun jurnal pengeluaran kas. Contoh soalnya yakni, diketahui bahwa dalam bulan April 2014 telah terjadi beberapa transaksi pengeluaran kas dalam UD Subur Jaya dengan data sebagai berikut. Tanggal 7 April 2014 telah dilakukan pembelian barang dagang kepada Toko Budi dengan tunai senilai Rp1.500.000.
Selanjutnya, tanggal 14 April 2014, telah diterima kembali beberapa barang dagang lantaran rusak yang sudah terjual dengan tunai pada toko Bayu pada tanggal 5 April 2014 senilai Rp300.000. Kemudian tanggal 16 April 2014 dilakukan pembayaran hutang pada CV Suci sebesar Rp1.650.000. Tanggal 20 April 2014 telah dilakukan pembelian perlengkapan kantor dengan tunai pada toko Sejati senilai Rp250.000. Dan transaksi tanggal 30 April 2014 dilakukan pembayaran honor karyawan senilai Rp1.300.000. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan pembahasan dari contoh soal atau contoh kasus yang sudah saya berikan. Berikut saya sudah lampirkan tabel jurnal pengeluaran kas dari contoh soal atau contoh kasus yang sudah saya berikan sebelumnya. Bisa dilihat pada tanggal 7 April 2014 adalah transaksi pembelian barang dagang tunai. Transaksi ini mengakibatkan saldo kas berkurang lantaran dipakai untuk membeli barang dagangan. Dan akun pembelian akan bertambah, jadi posisi kas ada di sebelah kredit dengan saldo sesuai yang dikeluarkan yaitu Rp1.500.000 dan pembelian di posisi debit dengan jumlah yang sama yaitu Rp1.500.000. Selanjutnya, transaksi tanggal 14 April 2014 adalah transaksi terjadinya retur penjualan atau penerimaan kembali barang dagang yang telah terjual kepada pelanggan. Penyebabnya menyerupai diantaranya yaitu kerusakan barang tersebut atau cacat. Akhir transaksi ini, maka UD Suburjaya harus mengeluarkan kas dan diberikan kepada toko Bayu senilai barang yang dijual tersebut. Sehingga sudah terang bahwa posisi kas ada di posisi kredit karena saldonya telah berkurang, dan bertambahnya transaksi retur penjualan di posisi debit dengan jumlah Rp300.000. Berikutnya, tanggal 16 April 2014 adalah transaksi pembayaran atau pelunasan hutang. Akhir transaksi ini, maka UD Suburjaya mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar hutangnya, sehingga saldo kas berkurang jadi posisi kas ada di kredit dengan jumlah sesuai uang yang dikeluarkan. Dan lantaran hutang telah dibayar, maka hutangnya berkurang, sehingga posisi hutang ada di debit dengan jumlah sesuai yang dibayarkan yaitu Rp1.650.000. Kemudian pada tanggal 20, yaitu transaksi pembelian perlengkapan secara tunai. Pengaruhnya saldo kas berkurang lantaran untuk membayar pembelian perlengkapan sehingga dicatat posisi kredit sebesar uang yang dikeluarkan. Sebaliknya, akun perlengkapan mengalami penambahan. Alasannya yaitu sudah dilakukan pembelian jadi posisi perlengkapan ada di debit dengan jumlah sesuai nilai perlengkapan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 30 yaitu transaksi pembayaran beban. Semua transaksi pembayaran beban merupakan transaksi yang akan mengurangi saldo kas menyerupai transaksi pembayaran beban gaji. Akhir pembayaran honor maka akun kas dicatat pada posisi kredit dan beban honor pada posisi debit sebesar nilai uang yang dikeluarkan untuk membayar. Dalam data UD Suburjaya di atas yaitu Rp1.300.000. Sehingga bisa dilihat total dari kedua akun tersebut yang dimana pada kolom debit totalnya sebesar Rp5 juta dan pada kolom kredit totalnya sebesar Rp5 juta.
Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di bagian akhir presentasi atau penjelasan dari saya. Di akhir presentasi ini, saya akan memberikan kesimpulan dari PowerPoint dan penjelasan yang telah saya berikan. Kesimpulannya yakni, pada intinya, jurnal pengeluaran kas merupakan jurnal yang khusus disediakan untuk mencatat transaksi-transaksi pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas sendiri berfungsi untuk mencatat seluruh transaksi arus kas keluar yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Berbagai transaksi tersebut bisa berbentuk transaksi pembelian dan juga pengeluaran yang dilakukan secara tunai atau kas dari berbagai jenis kegiatan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Biasanya pengeluaran kas digunakan untuk pelunasan hutang usaha, pembelian barang dagang secara tunai, pembayaran gaji karyawan, membayar iklan, dan pembayaran lainnya. Baik, sekian presentasi dan penjelasan yang telah saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan mohon maaf jika ada masih banyak kekurangan di dalam penjelasan dan PowerPoint saya ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om.